Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, berjumpa lagi dalam bahasan kita. Setelah kita kemarin mempelajari tentang konsep redoks dan bilangan oksidasi, kali ini kita akan coba menentukan ada istilah oksidator dan reduktor, ya. Ada dalam reaksi redoks itu kita mengenal ada istilah oksidator dan reduktor, ya. Namun sebelum itu teman-teman perlu coba dicek dulu, tidak semua reaksi itu termasuk dalam reaksi redoks, ya. Contoh misalnya, ya, kita buat ada reaksi NaOH ditambah HCl menghasilkan NaCl plus H2O. Nah, kita akan cek apakah reaksi ini termasuk reaksi redoks atau bukan, ya. Nah, caranya bagaimana? Kita sudah belajar tentang aturan Bilog kemarin. Kita cek dari Bilognya saja, ya. Sekarang NaOH itu berarti ada zat Na, ada O, ada H. Kalau HCl berarti ada H, ada Cl. Kalau NaCl berarti ada Na, ada Cl, dan H2O itu ada H dan O, seperti itu. Kita cek masing-masing Bilognya, apakah dia mengalami perubahan atau tidak, seperti itu, ya. Nah, oke. NaOH, Na itu golongan 1A, ya, maka dia Bilognya adalah plus 1, gitu. Kemudian oksigen, Bilognya aturan Bilog nomor berapa kemarin? Nomor 6, ya. Bilog oksigen min 2. Kemudian Bilog H di sini plus 1 juga, sama, ya. Karena nih kalau ditotalkan 1 tambah min 2 ditambah 1 itu hasilnya 0, karena dia senyawanya netral kan, jadi total Bilognya 0. HCl, H itu berapa Bilognya? Plus 1, Cl min 1, gitu kan. Kemudian NaCl, Na Bilognya adalah plus 1, Cl itu min 1. Nah, kemudian H2O, H Bilognya plus 1, ya kan. 1 dikali 2 plus 2, oksigen Bilognya min 2. Nah, sekarang teman-teman coba lihat dan amati apakah ada terjadi perubahan Bilogs atau tidak dari kiri ke kanan. Oke, kita cek misalnya Na, ya, natrium. Dari kiri ke kanan dia berubah tidak Bilogsnya? Na dari 1 menjadi 1. Nah, tetap, ya. Oke, dia tidak berubah. Dari Bilog 1 menjadi 1 juga. Kemudian oksigen dari min 2 jadi min 2. Kemudian H dari plus 1, ini plus 1 jadi plus 1 juga, ya. Cl min dari min 1 jadi min 1 juga. Jadi artinya apa, teman-teman? Reaksi ini tidak mengalami perubahan Bilogs, ya, dari min 1 ke min 1. Nah, jadi semuanya tetap, maka kita bisa katakan reaksi ini, ya, ini bukan reaksi redoks, karena tidak terjadi perubahan Bilogs pada zat-zat yang ada di dalamnya, seperti itu, ya. Nah, lantas kalau dalam reaksi redoks yang sebenarnya kita nanti mengenal ada istilah oksidator dan reduktor. Jadi kalau ini bukan reaksi redoks, ya, bukan reaksi redoks. Oke, apa contoh reaksi redoks? Coba kita lihat. Oke, Bapak punya contoh yang kedua. Kita akan cek apakah reaksi ini termasuk reaksi redoks atau bukan, iya kan? Baik, caranya sama seperti tadi. Kita akan cek masing-masing Bilogsnya, ya. Di sini ada 2 HCl, 2-nya diabaikan dulu. Yang penting atomnya apa? H dan Cl. Kemudian di sini ada Zn, di sini ada Zn, ada Cl2, ini ada H, gitu, ya. Oke, ada H2, ya, sorry. Nah, sekarang kita coba cek Bilognya, teman-teman. Kalau HCl berarti Bilogs H berapa? Plus 1, betul, ya, sesuai dengan aturan. Ini Bilogs H itu plus 1. Oke. Oh, sorry. Bilog H plus 1, Cl bilognya min 1.
Dari mana taunya, Pak? Nah, kalau kita totalkan kan 1 ditambah berapa biar jadi 0 kan, min 1. Zn berapa biloknya di sini? 0, betul, karena dia adalah unsur bebas ya, unsur bebas. Nah, apakah Zn di sini 0 juga? Tidak, karena dia sudah tidak bebas lagi, dia sudah berikatan ya. Nah, sekarang berapa unsur Zn di sini biloknya? Kita taunya adalah dari sini, Cl2. Ada di aturan bilok itu unsur halogen golongan 7A itu umumnya dia biloknya min 1. Nah, Cl termasuk halogen, maka dia min 1 biloknya. Min 1 dikali 2, min 2. Nah, min 2 ditambah berapa bilok Zn supaya jadi 0? Berapa? Plus 2, betul ya. Nah, jadi sini berarti plus 2. Oke. Nah, kalau bilok H2 ini jangan dipisah-pisah ya. Ini udah H2, bukan H saja. Bilox H2 itu berapa? Plus 1? Bukan. Bilox H2 itu adalah 0 karena dia adalah termasuk unsur bebas ya, seperti itu. Oke, sekarang kita cek teman-teman perubahan biloxnya dari kiri ke kanan. Apakah terjadi perubahan bilok atau tidak? Ya. Oke, di sini kita punya H, biloknya plus 1. Di kanan kita punya H, mana biloknya? 0. Nah, jadi berarti dari plus 1 menjadi 0. Kita hubungkan. Oke. Nah, seperti ini. Dari plus 1 ke 0 itu naik atau turun teman-teman biloxnya? Ya. Turun ya. Nah, kalau turun dalam istilah reaksi redoks untuk bilangan oksidasi, ingat kata kuncinya, kalau dia nilainya turun maka harus remedial, berarti dia adalah reduksi ya. Jadi ini adalah reaksinya reaksi reduksi karena dia dari plus 1 menjadi 0, turun. Nah, kemudian yang lain mana lagi yang berubah? Cl min 1, Cl min 1 tidak berubah. Zn, nah dari 0 menjadi plus 2, ini berubah nih ya kan, dari 0 menjadi plus 2. Oke, naik atau turun? Naik ya. Kalau naik berarti namanya apa? Oksidasi. Nah, oksidasi. Nah, maka bisa kita katakan reaksi ini teman-teman, ini termasuk dalam reaksi redoks karena terjadi peristiwa naik dan turunnya bilangan oksidasi ya. Oke, nah lantas kita menentukan oksidator dan reduktornya seperti apa. Nah, teman-teman ingat, ada istilah oksidator dan reduktor itu hanya digunakan untuk zat-zat yang di sebelah kiri ya. Artinya yang sebagai preaksi. Kalau di kanan itu adalah hasil. Oke. Nah, mari kita buktikan, mari kita tentukan mana yang termasuk dengan reduktor. Jadi ada istilah reduktor ya. Oke. Ada istilah oksidator. Ini teman-teman harus tahu semua ya. Ada yang disebut dengan hasil reduksi dan ada yang disebut dengan hasil oksidasi. Oke, kita lihat sekarang. Reduktor itu yang mana? Ya. Nah, ingat tadi Bapak katakan kalau yang tortor itu ada di sebelah kiri tanda panah. Reduktor itu yang mana? Zatnya itu HCl atau Zn. Yang berperan sebagai reduktor adalah Zn karena dia mengalami oksidasi. Ingat ya. Jadi kalau zatnya mengalami oksidasi, maka dia sebut sebagai reduktor. Berarti ini zatnya adalah si Zn sebagai reduktor. Kemudian siapa yang mengalami reduksi? HCl, ya kan? Dari HCl menjadi H2 itu hanya berubah biloknya. Dia mengalami reduksi, maka karena dia mengalami reduksi, kita sebut sebagai oksidator. Siapa yang jadi oksidatornya? HCl. Nah, gitu teman-teman. Ingat ya. Oke, jadi kalau tortor, reduktor, oksidator adanya di sebelah kiri tanda panah. Nah, kalau hasil ada sebelah kanan tanda panah, ya kan? Kita bisa jawab nih, siapa hasil reduksinya? Nah, kalau hasil reduksi berarti zat mana yang mengalami reduksi? Tinggal tunjuk ke kanan. Oh, di sini berarti H2. Itu adalah zat hasil reduksi.
Siapa zat hasil oksidasi? Ya, pinter. Ini adalah ZnCl2 ya. Karena dia ada di kanan. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi, kita ulang, kalau yang berperan sebagai tortor, ya, reduktor atau oksidator adanya di sebelah kiri semua. Reduktornya Zn, oksidatornya HCl. Ya. Sementara hasil reduksinya H2 dan hasil oksidasinya adalah ZnCl2. Bisa dipahami, teman-teman? Mudah ya? Jadi ini berlaku syaratnya harus terjadi pada reaksi redoks. Kalau tidak pada reaksi redoks itu tidak ada istilah reduktor dan oksidator. Nah, sekarang teman-teman sudah paham ya bagaimana menentukan reduktor dan oksidator. Jadi reduktor itu ada istilah lainnya disebut sebagai pereduksi. Ini bahasa Indonesianya. Apa artinya reduktor atau pereduksi? Zat yang menyebabkan zat lain mengalami reduksi ya. Tuh lihat. Contohnya misalnya reduktornya itu Zn, ya. Zn itu dianya sendiri mengalami oksidasi, menyebabkan HCl mengalami reduksi, ya kan? Jadi kalau oksidator berarti nama lainnya pengoksidasi. Apa itu? Zat yang menyebabkan zat lain mengalami oksidasi. Siapa contohnya di sini tadi oksidatornya HCl, ya kan? HCl dia mengalami reduksi. Kalau dianya mengalami reduksi, tapi zat lain, si Zn mengalami oksidasi gara-gara dia mengalami reduksi. Maka disebutnya sebagai oksidator. Zat yang menyebabkan zat lain mengalami oksidasi, ya. Ya, contoh misalnya kalau ada istilah provokator, ya kan? Berarti orang yang suka memprovokasi. Dianya sendiri tidak terprovokasi, tapi orang lain yang jadi ikut terprovokasi. Begitu ya. Jadi jangan terbalik. Sekali lagi, reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi, sementara oksidator adalah zat yang mengalami reduksi, kebalikannya. Selamat belajar.